Selamat malam, Rahayu, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Terima kasih masih hadir ya di kelas meditasi kita, ya, meditasi elemen api. Tapi hari ini kita akan berlatih khusus, yaitu pengembangan daripada metta bhavana atau perenungan terhadap kasih sayang, ya, cinta kasih. Karena kita selama ini berlatih meditasi elemen api itu juga salah satu base-nya selain mengembangkan kesadaran terhadap tubuh, itu juga kita ada berlatih mengenai metta ya, tentang cinta kasih. Mestinya sudah 3 bulan lebih ya. Sudah 3 bulan lebih kita berlatih meditasi elemen api. Mestinya kesadaran terhadap tubuhnya jauh lebih baik daripada ketika sebelum berlatih meditasi elemen api. Ya, kenapa? Karena kita yang paling awal dilatih itu memang mengembangkan kesadaran tubuh, ya, gerak tubuh. Pada saat duduk bermeditasi, kita khusus spesial, ya, training mind itu menyadari tubuh keseluruhan. Nah, tetapi ketika ini dibawa pada kehidupan sehari-hari, ini kemudian menjadi habit, menjadi kebiasaan kita menyadari gerak tubuh, ya. Kenapa? Karena pada saat kita menyadari gerak tubuh, badan kita akan menemukan energi, ya. Dan energi itu selalu hadir, ya, selalu hadir. Kapanpun kita butuhkan, begitu kita menyadari jasmani, kemudian tubuh kita berenergi. Selain itu juga hangat ya. Kemarin ada Bro Dedi yang mungkin habis jalan-jalan ke gunung, dia cerita ternyata bermeditasi di tempat yang dingin di pegunungan itu enak sekali ya, hangat ya. Nah, berarti dia habis dari gunung mungkin ya. Kemudian karena kesadaran terhadap tubuh kita berkembang ya, sehingga apapun yang kita lakukan ya, baik itu menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, kemudian menatap sesuatu, mendengarkan sesuatu, atau bahkan juga membicarakan sesuatu, ya ini menjadi suatu kebiasaan kita melakukannya dengan penuh kesadaran. Oleh karenanya, semakin banyak kesadaran, termasuk juga pada aktivitas pikiran, ya semakin sedikit kita melakukan kesalahan dalam hidup, ya. Dan karena semakin sedikit ya, karena kita orang yang belum sempurna, yang masih terus mengembangkan latihan dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja sebaik apapun kita menjaga kesadaran, ya, kadang-kadang masih ada 1-2 kali lolos ya, jebol. Kita masih melakukan kesalahan yang katakanlah kurang kontrol. Ya. Tapi it is okay, no problem. Ya. Tidak usah terlalu dikhawatirkan. Sebab pada saat kita memiliki kesadaran terhadap tubuh, ya, pada saat itu ketika kita melakukan kesalahan, kita cepat untuk menyadari, ya, cepat menyadari, dan kemudian kita cepat juga untuk memperbaiki kesalahan itu, ya, sehingga kesalahan itu tidak berlarut-larut, ya, tidak menimbulkan efek buruk yang panjang, ya. Kita tidak memelihara kesalahan untuk waktu yang panjang, ya. Ini memang sudah menjadi habit atau kebiasaan dari orang yang berlatih kesadaran, ya, sehingga kesadaran itu tidak to be continue, ada seri pertama, seri kedua, seri ketiga, dan seterusnya. Sebab biasanya kalau kesalahannya itu kalau tidak disadari, tidak diakui, itu akan ditutup dengan kesalahan-kesalahan yang baru. Kesalahan pertama ditutup dengan kesalahan kedua. Kesalahan kedua ditutup dengan kesalahan ketiga. Terus seperti itu, terakumulasi. Sehingga akhirnya kita sendiri bingung ya, mau mengurai kesalahan itu dari mana, karena saking banyaknya. Ya. Akhirnya didiamkan. Dan itu menjadi masalah yang sangat besar ya suatu hari. Nah, oleh karena itu berlatih meditasi elemen api, berlatih kesadaran, membuat habit atau karakter kita juga berubah sedikit banyak. Harusnya demikian hasilnya. Ya, sudah 3 bulan ya, harusnya ada perubahan yang
signifikan ya, yang lebih baik. Dan kita juga berlatih meta ya, walaupun itu hanya sebagai base latihan, tidak lama ya, paling antara sekitar 5 sampai dengan 10 menit ya dalam setiap kali latihan meditasi elemen api kita. Tetapi meditasi meta atau mengembangkan cinta kasih ini, walaupun itu baru ditujukan kepada diri sendiri, itu sudah membawa ketenangan. Ya, sudah membawa ketenangan, sudah membawa perubahan ya. Sanggup untuk melembutkan ego kita ya. Sanggup untuk melembutkan hati kita ya. Sehingga kita bisa lebih aware. Kita bisa belajar memaafkan diri sendiri, kita bisa belajar sabar ya, dengan diri sendiri ya, sehingga ini juga akan menjadi habit pada saat kita berhadapan dengan orang lain. Satu, kesadarannya sudah tumbuh, kedua metanya juga kemudian berkembang. Dua hal ini ya, kesadaran dan meta ya, itu akan menjadi satu base yang sangat bagus ya untuk perubahan karakter diri. Ya. Tentu di dalam Buddhism ini sudah menjadi hal yang umum. Nah, karena kita sudah beberapa kali juga membahas mengenai meditasi meta, ya, dan kita juga sempat ada beberapa kali sesi khusus mengenai meta. Hari ini kita juga akan khusus ya mengenai meta. Saya ingin menguraikan ada 11 manfaat dari berlatih meditasi meta bawana. Ini sebagaimana yang disampaikan langsung ya oleh guru Buddha, dan ini juga tercatat ya di dalam Sutta Pitaka, di dalam Anguttara Nikaya. Saya akan jelaskan ya 11 manfaat daripada berlatih meditasi meta. Meta adalah cinta kasih atau mengembangkan kasih sayang. Yang pertama, orang yang berlatih meta itu dia tidur dengan bahagia, tidur dengan nyenyak ya. Tentu ini juga sudah dirasakan oleh Bapak Ibu semua ya. Pada saat kita berlatih meta, kita mengendurkan ketegangan pada tubuh dan saraf kita ya. Kita tidak membiarkan diri kita tercengkram di dalam berbagai macam gejolak emosi yang merusak ya, ataupun emosi yang berlebihan, menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Kenapa? Karena kita menyayangi diri kita sendiri. Kita sudah tahu bahwa setiap gejolak yang berlebihan itu menimbulkan sisa-sisa ketegangan pada otot dan saraf. Jadi kita mengurai itu setiap hari. Dengan demikian tidurnya itu akan nyenyak ya, akan bahagia. Walaupun tidurnya cuma sebentar, padahal besok harus beraktivitas padat ya, tetapi ternyata kualitas tidurnya bagus. Kenapa? Karena rileks ya. Kita sudah belajar ini juga bagaimana mengendurkan ketegangan pada saat kita menjelang tidur ya. Saya sendiri mengalami beberapa hari ini ketika volume pekerjaan saya sangat tinggi. Bahkan saya selama 2 hari kemarin saya tidur itu jam 5:30 pagi. Ya, karena saya harus lembur kejar target waktu pekerjaan. Saya tidur jam 5:30 pagi, kemudian saya jam 8 pagi harus bangun karena saya harus mengantar anak pergi sekolah ya. Kemudian setelah itu saya melanjutkan pekerjaan kembali ya. Dan itu 2 hari berturut-turut ya, hingga hari ini saya juga masih kurang tidur sebetulnya, tapi ya, kayaknya sih kelihatannya wajah saya sih oke-oke saja ya, serah ya. Ini ya, yang pertama kita akan tidur dengan nyenyak, dengan bahagia ya. Kenapa? Karena kita memancarkan meta, cinta kasih kepada diri kita sendiri. Memang kita kadang-kala sedikit memaksakan tubuh ya, tetapi kita tahu juga bagaimana caranya mengendurkan setiap ketegangan dari tubuh itu, dan bagaimana caranya supaya tubuh tetap memiliki keseimbangan ya daripada kebutuhan energinya ya. Itu kita cukupi dari meditasi elemen api. Dan yang kedua ya, karena yang pertama adalah tidur dengan nyenyak, dengan bahagia, maka yang kedua pada saat bangun itu segar bugar dan berenergi ya.
memang pada saat bangun kita merasa bahwa wah tidurnya kok sebentar sekali ya, kayaknya masih kurang. Tetapi ketika setelah bangun kita langsung berenergi. Seolah-olah seperti tubuhnya sudah langsung bisa beradaptasi. Tubuhnya langsung mengatakan, oke, I am ready. Ya. Let's work. Ya. Mari kita bekerja lagi ya. Seolah-olah tubuh mengatakan demikian. Kenapa? Karena kita bekerja sama dengan tubuh kita. Kita mengajak tubuh kita untuk sesuatu yang baik ya. Dan kita juga sudah memperlakukan tubuh kita dengan baik juga. Ya. Kita akan bangun dengan segar dan berenergi. Ini penting ya, setiap hari. Kalau kita bangun itu sudah rasanya males, ya, tidak berenergi, capek, ini akan mempengaruhi mood dalam satu hari. Ya. Maka untuk bisa setiap hari, bisa tidurnya nyenyak, bisa bangun dengan segar dan berenergi, kita perlu memancarkan meta kepada diri sendiri terutamanya setiap hari. Dan yang ketiga adalah kita akan selama tidur itu mimpinya menyenangkan. Ya, tidak ada orang berlatih meta itu mimpinya mimpi buruk. Tetapi mimpinya menyenangkan. Kenapa? Karena pada saat sebelum tidur, ya, energi pikiran itu sudah positif. Ya. Melihat apapun dengan kondisi bahagia. Melihat apapun dengan kondisi penuh cinta kasih. Energinya sudah positif. Ya. Tidurnya nyenyak, bahagia, bangunnya segar, bugar berenergi. Selama tidur mimpinya juga menyenangkan. Ya. Umumnya kalau orang tidurnya mimpi indah itu juga merupakan suatu penanda bagi mood ya. Wah, tadi malam mimpinya bagus nih, kayaknya proyek hari ini bakal lancar. Wah, tadi malam mimpinya bagus, hari ini nomor bakal tembus ini ya. Ini kalau yang suka-suka merumus ini, nomornya bakal tembus hari ini. Dan karena kita memancarkan meta kepada diri sendiri, ya, ini akan menjadi habit atau kebiasaan. Kebiasaan memancarkan meta, cinta kasih kepada diri sendiri, itu akan menjadi kebiasaan pada saat kita memperlakukan orang lain juga. Orang yang berlatih meta itu karena dia belajar untuk tidak ego dengan dirinya, maka ketika bertemu dengan orang lain, dia juga otomatis praktik menjadi sedikit ego dengan orang lain, sehingga akan mendapatkan manfaat yang keempat dari melatih meditasi meta, yaitu orang yang berlatih meta itu akan dicintai oleh sesama manusia. Ya. Kemudian ini mungkin putus ya. Kemudian manfaat yang kelima adalah karena orang berlatih meta itu dia tidak ego kepada dirinya sendiri, ya. Kemudian lebih sedikit ego ketika berinteraksi dengan orang lain, itu energinya akan sangat menyenangkan sekali. Sehingga orang lain pada saat dekat dengan kita itu tidak merasa terancam. Binatang atau satwa pada saat dekat dengan kita dia tidak merasa terancam. Ya. Ada orang yang kadang-kadang mungkin secara penampilan dia sudah bagus ya, keren ya. Dia pakai setelannya yang mahal-mahal, bagus ya. Tetapi orang kadang-kadang curiga pikirannya, wah ini jangan-jangan orang jahat atau orang mau menipu dan lain sebagainya. Ya. Tetapi ada orang yang sepertinya tampilannya biasa-biasa saja atau bahkan tidak terkesan kurang menarik ya. Biasa saja. Tetapi orang merasakan lebih dekat, lebih nyaman ya. Kenapa? Karena dia memiliki meta. Ya. Sehingga siapapun yang dekat dengan orang yang berlatih meta itu energinya akan menyenangkan. Manusia akan menyukai ya. Kemudian bahkan satwa juga akan menyenangi karena mereka tidak merasa terancam. Dan para dewa akan melindungi. Ya. Para dewa akan melindungi. Ini juga dijelaskan di dalam salah satu khotbah Buddha ya. Di dalam Ratana Sutta ya, bahwa suatu ketika Buddha memberikan perintah sebetulnya kepada Saka atau raja dari para dewa, mengatakan bahwa wahai Saka, lindungilah manusia yang mempraktikkan dharma
yang mempraktikkan cinta kasih, yang memberikan persembahan kepada para dewa dan makhluk suci lainnya selama siang dan malam. Nah, ini para dewa akan melindungi orang-orang yang berlatih meta bawana. Ya, karena orang yang memiliki cinta kasih itu memang layak untuk dilindungi. Mereka layak untuk mendapatkan hal-hal yang baik di dalam hidupnya. Ya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan banyak sekali hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dalam kehidupan sehari-hari, penuh dengan keberuntungan, Anda harus mempraktekkan cinta kasih setiap hari. Untuk diri Anda sendiri, juga untuk orang-orang di sekitar Anda. Ya. Anda akan mendapatkan banyak sekali keberuntungan dalam hidup. Dan manfaat yang ketujuh adalah karena orang ini energinya positif, ya, dia tidak akan dilukai oleh racun, ya, senjata, dan juga api. Dia tidak akan dilukai oleh racun, senjata, dan juga api. Ya. Walaupun mungkin suatu ketika dia secara tidak sengaja dia makan makanan yang mengandung racun, racun itu tidak akan merusak tubuhnya dengan parah. Ya. Dia akan karena dia memiliki keberuntungan, dia berarti meta, dia akan mendapatkan pertolongan dengan cepat. Ya. Sehingga racun itu tidak sempat merusak, ya, dengan parah. Contoh, misalnya Buddha Gautama sendiri, ya, beberapa sarjana literatur, ya, memperdebatkan bahwa Buddha Gautama wafat karena diracun, ya, habis makan makanan beracun, yaitu makan yang mengandung olahan jamur yang beracun. Pada saat itu diceritakan, ya, di dalam riwayat itu Buddha Gautama, ya, Buddha dan siswanya berjumlah ratusan orang itu diundang oleh seorang Brahmana untuk menghadiri acara makan siang, persembahan makan siang. Di dalam undangan makan itu warga juga mempersembahkan aneka hidangan, ya, kepada sangga. Tetapi ada satu orang yang mungkin memiliki niat kurang baik, ya, atau mungkin dia tidak tahu, ya, bahwa jenis makanan olahan jamur ketika ditempatkan pada suatu wadah yang berlapis emas, kemudian terjadi oksidasi, dan kemudian makanan itu menjadi beracun, sangat beracun, dan sangat mematikan. Kemudian Buddha mengetahui hal ini, ya, beliau langsung mengatakan pada seluruh orang bahwa khusus untuk makanan itu yang ada di dalam wadah emas itu biar saya sendiri yang makan. Orang lain satu sendok pun tidak boleh menyentuhnya. Khusus untuk makanan yang itu. Dan semua orang berpikir, wah, untuk makanan yang enak seperti ini kenapa Buddha masih begitu serakah memakannya sendiri. Mereka tidak tahu apa yang terkandung di dalam makanan itu. Dan Buddha memakannya. Tentu saja tidak habis. Ya, karena pada saat makan itu Buddha langsung sakit perut, ya. Kemudian badannya panas dingin, keluar keringat dingin, ya. Kemudian badannya menggigil, demam pada saat itu. Dan karena tidak habis, ya, kemudian Buddha meletakkan makanannya. Pada saat itu sang Brahmana kemudian mengambil makanannya dan kemudian membuangnya ke rumput. Ya. Pada saat makanan ini dibuang ke rumput, ternyata rumputnya mengeluarkan asap. Wah, semua orang menjadi terkejut, ya, dan kemudian semua orang menjadi tahu bahwa Buddha sudah menyelamatkan ratusan orang pada hari itu dengan hanya memakan makanan beracun itu sendiri untuk dirinya. Dan tetapi ternyata Buddha tidak langsung wafat, ya, karena Buddha mengatakan setelah ini mungkin menjadi jalan kematian saya, ya, tetapi saya akan wafat 3 bulan setelah hari ini. Buddha mengatakan demikian. Berarti makanan beracun itu tidak langsung menyebabkan kematian pada guru Buddha, tetapi 3 bulan setelahnya Buddha menentukan sendiri hari apa beliau akan wafat, di tempat mana beliau akan wafat, ya, dan pada saat apa beliau akan wafat. Ya, itu sudah ditentukan sendiri oleh guru Buddha dan terjadi demikian. Dan
kita juga tidak akan dilukai oleh senjata tajam, ya, dan juga oleh api. Oleh karenanya, karena kita berlatih meditasi elemen api yang mungkin ada sedikit resiko ya di dalam apa namanya membangkitkan kesadaran kosmik, api ini tidak akan mencelakai orang yang berlatih meta bawana. Nah, makanya untuk berlatih untuk berlatih meditasi elemen api, kita perlu berlatih meta bawana. Kemudian yang kedelapan ya, orang yang berlatih meta ini karena energinya positif ya, itu wajahnya akan berseri-seri dan bercahaya, tampak menyenangkan dilihat orang. Nah, ini sudah pasti, tidak usah ditanyakan. Yang ke-9, ya, orang yang berlatih meta itu pikirannya akan tenang, ya, akan calm. Yang ke-10, ya, karena pikirannya tenang dan ini terbiasa menjadi habit, ya, pada saat dia harus mengalami kematian suatu hari, karena kematian ini tidak bisa ditolak, ya, dia tidak akan mati dengan ketakutan, tidak akan mati dengan kebingungan. Kenapa? Karena pikirannya sudah terbiasa di dalam ketenangan. Dan pula, dia akan teringat dengan kebajikan-kebajikannya. Orang yang setiap hari dipenuhi dengan kebajikan-kebajikan, dia akan mewariskan banyak sekali kenangan yang indah. Ya. Dia akan terlahir di alam yang berbahagia. Ini yang yang akan dicapai ya oleh orang yang berlatih meta bawana. Ya. Oleh karenanya, berlatih meta bawana ini wajib ya bagi kita setiap hari. Oke, kita akan berlatih meditasi elemen api sekarang. Bro Luis sepertinya sudah ngantuk itu. Wih, bangun Luis. Oke, kita berlatih meditasi meta bawana hari ini. Tangan disilangkan ya. Demikian. Duduk yang tegak, yang nyaman, tenangkan tubuh dan pikiran. Arahkan pandangan ke depan, sejauh kurang lebih sekitar 1 meter. Tersenyumlah. Dengan mata tetap terbuka, rasakan seluruh tubuh bersamaan. Rasakan terutama adalah sentuhan pada kedua tangan, pada kedua telapak tangan. Rasakan sentuhannya. Anda boleh menarik nafas dalam beberapa kali. Baik, dengan mata tetap terbuka,
Sekarang rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Tersenyumlah pada saat Anda mengendorkan kulit kepala. Kemudian kendorkan wajah. Kendorkan kening. Kemudian kendorkan alis. Kendorkan kelopak mata. Kendorkan telinga. Kendorkan hingga ke dalam gendang telinga, ya, telinga bagian dalam, sehingga Anda bisa mendengarkan suara keheningan di telinga. Kemudian kendorkan pipi. Sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah. Tersenyumlah untuk diri sendiri. Kemudian kendorkan kepala bagian belakang. Tetap tersenyum selama Anda bermeditasi. Dengarkan suara keheningan di telinga. Kendorkan kepala bagian belakang. Kemudian kendorkan leher. Jatuhkan pundak. Lemaskan tangan sampai ke jari-jari. Rasakan sentuhan kedua telapak tangan. Kendorkan. Kemudian tegakkan badan tetapi santai. Kendorkan otot dada. Kendorkan otot dada. Kendorkan otot perut.
Kemudian kendorkan pinggul dan kaki, rasakan sentuhan antara kaki dengan lantai. Dikendorkan. Baik, sekarang tetap tersenyum untuk diri sendiri, dengarkan suara keheningan di telinga, dan rasakan seluruh bagian tubuh bersamaan dengan mata tetap terbuka. Kemudian, sekarang rasakan kembali kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Mata tetap terbuka, hadap ke bawah, kendorkan kulit kepala. Kemudian, kendorkan wajah, kendorkan kening, kendorkan alis, kendorkan kelopak mata, pejamkan matanya perlahan sekarang, dan rasakan sentuhan pada kedua kelopak mata itu. Kemudian, kendorkan bola mata. Kendorkan bola mata. Kemudian kendorkan telinga. Kendorkan jauh sampai ke dalam telinga. Dengarkan suara keheningan lebih jelas. Itu adalah suara gelombang otak kita sendiri. Dengarkan lebih jelas. Kendorkan pipi. Sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah untuk diri sendiri. Dijaga senyum itu sampai akhir. Sekarang, rasakan seluruh bagian kepala. Kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam.
Kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam. Pastikan tidak ada ketegangan tersisa pada kepala bagian dalam. Tersenyumlah. Kemudian kendorkan leher, seluruh bagian leher. Jatuhkan pundak, lemaskan tangan sampai ke jari-jari, rasakan tenaga keuangan. Sekarang Anda mungkin hanya merasakan sentuhannya, tetapi tidak bisa mengidentifikasi mana kanan dan mana tangan kiri. Hanya ada sentuhan saja. Kemudian tegakkan badan tetapi santai. Kendorkan otot dada. Kendorkan otot dada. Kemudian kendorkan otot perut. Sekarang kendorkan pinggul dan kaki. Rasakan sentuhan antara kaki dengan lantai. Dikendorkan. Baik. Sekarang rasakan seluruh tubuh bersamaan. Terutama rasakan sentuhan pada kedua telapak tangan. Yang walaupun Anda tidak dapat mengidentifikasikannya, tapi rasakan saja sentuhannya. Kendorkan seluruh ketegangan di tubuh, jauh sampai ke dalam. Baik, kita akan melakukan meta tahap pertama. Rasakan seluruh tubuh, pastikan setiap bagian dari tubuh kendor jauh sampai ke dalam. Sekarang, mari kita berbicara dengan diri sendiri.
Silakan Anda membuat bahasanya sendiri, ucapkan terima kasih kepada diri sendiri secara perlahan, penuh dengan kesadaran, kemudian ucapkan permintaan maaf kepada diri sendiri, perlahan, penuh kesadaran, kemudian ucapkan harapan baik kepada diri sendiri, perlahan, penuh dengan kesadaran. Dan kemudian ucapkan ajakan untuk melakukan perbuatan kebajikan kepada diri sendiri, perlahan, dan penuh kesadaran. Silakan dimulai dari sekarang. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Semoga engkau sehat dan panjang usia. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan baik, dengan kurang baik. Semoga kita bisa melakukan lebih banyak kebajikan di masa mendatang. Rasakan seluruh tubuhnya, diucapkan lagi. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Tersenyum pada diri sendiri, dengarkan suara keheningan di telinga, pastikan setiap anggota tubuh jauh sampai ke dalam, semuanya kendor.
Baik, sekarang rasakan seluruh tubuh bersamaan. Dengarkan suara keheningan di telinga. Tersenyum untuk diri sendiri. Kita lakukan meta tahap kedua. Sekarang, tentukan satu orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Ingatlah satu orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Kenanglah jasa baiknya, kemudian ucapkan di dalam pikiran, terima kasih atas seluruh jasa baiknya kepada kita. Kemudian ucapkan permohonan maaf jika kita telah mungkin pernah mengecewakan hidupnya. Kemudian ucapkanlah suatu harapan bahwa suatu hari kita akan membalas seluruh jasa baiknya dengan kebajikan. Dan kemudian kita mengajak melakukan kebajikan bersama-sama di masa yang mendatang. Kenanglah sekali lagi orang yang sangat berjasa dalam hidup Anda. Kenanglah jasa baiknya. Ucapkanlah terima kasih atas jasa baik yang telah Anda terima itu. Kemudian mohon maaflah jika mungkin Anda pernah mengecewakan hidupnya. Kemudian ucapkanlah harapan baik. Semoga beliau sehat dan panjang usia
penuh dengan kebahagiaan. Dan kemudian ucapkanlah semoga kita bisa membalas jasa baiknya dengan lebih banyak kebajikan di masa mendatang. Baik, sekarang kembali kepada diri sendiri. Rasakan kembali seluruh tubuh bersamaan. Rasakan seluruh tubuh bersamaan. Tersenyum untuk diri sendiri. Dengarkan suara keheningan di telinga. Dan pastikan setiap anggota tubuh jauh sampai ke dalam, semuanya beristirahat dengan baik. Dan kemudian diamkan pikiran dalam keheningan.
Baik, sekarang rasakan kembali nafas, rasakan kembali duduknya, dengarkan suara di sekitar, buka matanya perlahan, meditasi selesai. Oke, saya tambahkan sedikit materinya. Baik. Meditasi meta memungkinkan seorang praktisi itu melakukan bypass. Bypass itu adalah shortcut atau jalan pintas. Ketika seorang praktisi ya, yang pertama-tama menyadari kesadaran tubuhnya, ya, dia masih merasakan tubuhnya, kemudian dia mengembangkan meta, itu bisa bypass langsung memasuki jhana yang ketiga, yang ditandai dengan sukacita atau piti, ya, kegembiraan, ya, kegembiraan. Dan kegembiraan ini bersifat mendalam, ya, sangat haru. Pikiran sangat terkonsentrasi, pikiran sangat fokus, pikiran sangat hening. Ya. Tentu saja karena pada kelas kita saya selalu berbicara, Anda harus membagi kesadaran antara menyadari objek diri sendiri dengan mendengarkan suara saya. Nah, tentu saja 30 atau 1 jam bersama dengan saya ini hanya sekedar training metode. Ya, setelahnya besok ya Anda bisa latihan sendiri tanpa mendengarkan suara saya dengan step-step yang saya uraikan. Nah, kita bisa bypass langsung memasuki kondisi jhana yang ketiga, ya. Atau pikiran yang terserap yang ketiga. Dengan cara seperti apa? Nah, pertama, ketika kita merasakan seluruh tubuh, kesadaran tubuh bersamaan, ketika sebelum kita memejamkan mata, itu sangat jelas, ya, sangat jelas. Kita bisa merasakan kepala, bisa merasakan leher, pundak, tangan, kedua sentuhan tangan juga sangat jelas, kanan dan kiri itu juga jelas, masih bisa dibedakan. Kemudian tulang punggung, kemudian otot dada, otot perut, kaki, dan sebagainya, semua sangat jelas, clear sekali. Dan pada saat itu kita membuat pikiran secara tidak disadari itu langsung membuat ukuran-ukuran tentang tubuh, ya, tentang organ, dan termasuk juga body scanning, jauh sampai ke dalam, ya, bagian mana yang mengalami ketegangan dan sebagainya, dan juga tentang lingkungan di sekitar. Ini jarak sekian meter ada apa, jarak sekian ini ada apa, pikiran langsung membuat rekaman terhadap bagian dalam dan luar tubuh. Ini sudah kita pelajari di dalam tahap awal meditasi elemen api. Dan pada saat kita mengembangkan meta, ya, kita pertama adalah memancarkan kepada diri sendiri dengan cara mengucapkan rasa terima kasih kepada diri sendiri, ya, kemudian kita memaafkan diri sendiri atas kesalahan yang mungkin tidak kita sengaja terhadap diri sendiri, dan kita kemudian memberikan aspirasi doa kepada diri sendiri, ya, supaya sehat dan panjang usia, karena ini paling penting, ya. Tidak usah pikir kaya, karena kalau sehat panjang usia Anda bisa bekerja, Anda punya keberuntungan, mungkin Anda akan cepat kaya daripada doa kaya, ya, kemudian malah stres tidak kaya-kaya. Yang penting sehat, panjang usia, Anda punya keberuntungan. Dan kemudian hidup Anda bahagia. Dan itu sudah memberikan ketenangan cukup dalam bagi diri kita. Kita memastikan setiap bagian itu kendur, ya. Setiap bagian itu beristirahat dengan baik. Tetapi silakan Anda perhatikan,
Semakin dalam konsentrasi Anda, semakin Anda bisa memperhatikan bahwa setiap bagian dari tubuh itu beristirahat dengan baik, tubuh Anda malah menjadi panas. Apinya muncul. Ya. Nah, ini hanya sekedar untuk diperhatikan saja. Oh, ternyata reaksinya adalah demikian ketika saya menyadari tubuh ke dalam. Reaksinya di dalam tubuh itu badannya malah menjadi panas, hangat. Ya. Itu apinya timbul. Itu oke. Ya, oke. Tetapi di dalam meta, bahwa ketika energi yang kita dapatkan, ya, panas ini kan adalah energi. Itu kita manfaatkan untuk tujuan yang lain, ya, membangkitkan sukacita yang lebih dalam. Anda perlu untuk mengingat seseorang yang sangat berjasa di dalam hidup, ya, dan tentu saja orang ini masih hidup, ya. Kalau misalnya sudah tidak ada, ya boleh juga tidak menjadi masalah, tapi Anda harus memperhatikan faktor emosi, ya, jangan sampai larut dalam kesedihan karena kehilangan orang tersebut. Jika orang itu masih hidup, ya itu sangat bagus sekali, tenang, satu orang yang sangat berjasa yang mungkin pernah melahirkan Anda, membesarkan Anda, merawat Anda, atau mungkin pernah menolong Anda pada saat-saat sedang sangat kesulitan. Ya. Kenang jasa baiknya, kemudian Anda ucapkan terima kasih, ya, atas kebaikannya, satu orang saja, ya, yang sangat membekas, ya, tidak usah banyak-banyak, jangan rame-rame. Jangan rame-rame, ya, satu orang saja. Dan kemudian ucapkan maaf, ya, ucapan maaf jika pernah mengecewakan hidupnya, dan ucapkan doa semoga hidupnya bahagia penuh dengan keberuntungan. Ini adalah purifikasi. Nah, saya kasih tahu. Ini adalah purifikasi, ya. Karena meditasi elemen api dalam salah satu aspek tantra adalah purification, ya, purifikasi, pemurnian diri, ya. Pertobatan kita, ya, kepada orang yang yang sangat berjasa kepada kita itu sangat penting. Ya, ini salah satu bagian dari purifikasi. Ya, jika kita memiliki penghalang di dalam membangkitkan radiasi api, maka penghalang ini akan hancur. Ya, karena purifikasi ini. Begitu kita sudah memancarkan meta kepada orang yang sangat berjasa ini, kemudian kegembiraannya itu muncul, sukacitanya muncul, rasa harunya muncul, bahwa saya harus membalas kebajikan di suatu hari nanti, ya, dengan cara bagaimana. Ya, itu mungkin akan muncul di pikiran, tapi tidak usah kita kembangkan bahwa saya akan rencana mau bikin ini, mau bikin itu, tidak usah dikembangkan. Ya, kita hanya bikin suatu tekad saja bahwa saya akan membalas kebajikannya suatu hari nanti. Nah, karena sukacita ini, kemudian kita langsung kembali kepada kesadaran tubuh. Kita langsung kembali kepada kesadaran tubuh, ya. Kita memastikan kembali setiap bagian dari tubuh itu benar-benar rileks, jauh sampai ke dalam. Kegembiraan ditambah sukacita, ya, ditambah rasa haru, itu adalah piti, ya, tidak lain adalah piti yang sangat kuat. Kemudian ditambah dengan kesadaran, that moment Anda memasuki jana yang ketiga. Jana ketiga ditandai dengan konsentrasi sangat kuat, pikiran tidak goyah, ya, pikiran tenang, stabil, terus tidak ada gejolak emosi saat itu, dan Anda terputus hubungan dengan jasmani, ya. Saat Anda mencari tangan tidak ketemu, Anda mencari badan tidak ketemu, Anda mencari kepala pun juga tidak ketemu. Tetapi Anda merasakan bahwa ada Anda di situ. Pikiran sangat sangat hening, tenang, diam, ya. Kemudian yang harus Anda lakukan adalah begitu menyadari tubuh keseluruhan jauh sampai ke dalam. Pada saat itu Anda harus menemukan bahwa pikiran mungkin masih berkata-kata. Hentikan kata-kata. Hentikan semua kata-kata di pikiran. Stop. Hentikan semua kata-kata, tutup, dan just be aware. Hanya sadar saja terhadap tubuh.
pada saat itu Anda sepenuhnya masuk ke dalam kondisi jana yang ketiga. Ya. Itu pertahankan, ya, pertahankan. Jika misalnya sensasi ini tidak bisa bertahan lama, hanya mungkin 10 atau 15 menit ya, Anda bisa menambahkan sukacitanya, yaitu dengan purifikasi yang lebih besar, ya, yaitu bahwa kita kalau di dalam Buddhism ya, kita terlahir ya itu bukan cuma sekali, tetapi berkali-kali dalam berbagai macam proses. Saya pernah menjadi anak dari seseorang, saya pernah menjadi orang tua dari seseorang. Ya. Selama saya hidup saja dalam satu periode kehidupan ini, saya telah berinteraksi dengan banyak sekali makhluk. Ya. Manusia maupun non-manusia, satwa misalnya, seperti itu. Dan sangat dimungkinkan saya selama hidup ini melakukan banyak sekali kesalahan yang tidak pernah saya sengaja. Ya, atau tidak saya lakukan dengan kesadaran. Ya. Sehingga saya tidak menyadari bahwa kesalahan itu membekas pada diri orang lain atau pada makhluk lain. Tetapi itu tidak saya sadari. Dan ketika kita menemukan bahwa hidup kita sebagai Buddhis ya, pengalaman yang menyenangkan, keberuntungan, atau pengalaman yang tidak menyenangkan, ketidakberuntungan, dan lain sebagainya, itu karena akibat dari karma-karma dari masa lampau. Ya. Kita harus melakukan pertobatan kepada mereka semua. Ya, kita berterima kasih. Kalau mungkin ada makhluk-makhluk, ada orang-orang yang telah berjasa dalam hidup saya dan selama ini saya lupakan, saya abaikan, saya berterima kasih atas jasa-jasa baik itu. Jasa baik yang besar maupun kecil, saya semuanya berterima kasih. Ya. Orang-orang yang terlibat dalam hadirnya makanan kita, dalam hadirnya kesehatan kita, dalam hadirnya segala macam ya, itu semuanya mereka punya andil kebajikan dalam diri kita. Kita mengucapkan terima kasih. Dan kemudian kita minta maaf ya, kalau mungkin kita secara tidak sengaja melakukan suatu kesalahan, ya. Pertobatan ini juga memutus hubungan karma buruk masa lampau, ya. Memutus hubungan karma buruk masa lampau, dan membuat ketidakberuntungan di dalam hidup kita itu berakhir, kemudian membuat keberuntungan, kebahagiaan, aneka penyebab kebahagiaan itu muncul. Ya, itu muncul. Jadi kalau kita mau hidupnya penuh dengan penyebab-penyebab kebahagiaan, kita harus sering melakukan meditasi pada level ini. Ya, meta bawana pada level ini. Nah kemudian bahkan seorang Buddhis ya seperti saya, itu juga meyakini bahwa saya bukan cuma sekali ini saja hadir ya, sebagai suatu makhluk, tapi dalam kehidupan-kehidupan saya sebelumnya, dalam kehidupan sekarang ini saja saya sudah melakukan banyak hal yang bajik maupun hal yang tidak bajik. Ya. Apalagi dalam kehidupan-kehidupan sebelumnya yang sudah saya lupakan. Ya. Yang kehidupan sekarang saja sudah banyak yang saya lupakan. Apalagi kehidupan sebelumnya yang sudah jauh sekali, yang tidak mungkin saya kenang kembali. Ya. Dan semuanya itu kita rangkum, ya, kita bisa visualisasi bahwa ada satu bola dunia, ya, kita mohon maaf kepada seluruh makhluk di bumi ini, kita mungkin pernah terhubung dalam satu dan lain kehidupan, dalam satu dan lain pertemuan, saya mungkin pernah melakukan suatu kesalahan yang tidak disengaja, sehingga kesalahan-kesalahan itu sekarang berakibat dalam hidup saya, dalam satu dan dua hal, ya, saya mohon maaf, ya. Kemudian saya berterima kasih atas apa yang kebajikan yang sudah kalian lakukan, ya. Dan kemudian semoga kalian semua senantiasa berbahagia, ya, mengalami keberuntungan dan sebagainya. Ini akan memutus hubungan karma buruk pada masa lalu. Dan pada saat itu kita akan diliputi kegembiraan, sukacita yang lebih besar lagi, ya, yang lebih besar lagi. Ketika kita sudah diliputi sukacita yang lebih besar lagi, kemudian konsentrasinya kita kembali kepada diri sendiri. Selalu kembali kepada diri sendiri setelah kita mendapatkan sukacita itu.
kembali pada diri sendiri, kemudian kita hening pada diri sendiri, pikiran akan diam lebih dalam dan lebih lama lagi. That moment kita memasuki jana yang keempat. Balance. Pikiran diam, tidak ada kata-kata, tidak ada pengalaman apapun. Balance. Nah, pikiran terkonsentrasi sangat panjang waktunya. Ya. Kita memasuki kondisi jana yang keempat. That moment, ya, that moment, Anda akan merasakan ketika Anda menyadari seluruh tubuh, ya, itu panasnya menjadi sangat luar biasa, panasnya. Ya, Anda harus coba. Kalau tidak coba, tidak percaya. Just try it. Panasnya menjadi luar biasa, sangat panas sekali. Ya. Enjoy, nikmati energi ini, karena ini ada luapan energi yang luar biasa. Luapan energi yang luar biasa. Nah, ini hanya sekedar berlatih meta. Ya. Yang penting adalah pikiran merekam seperti apa kondisi hening, kondisi memasuki konsentrasi terserap dan mengendap. Itu saja. Begitu kita nanti kemudian alihkan kepada meditasi elemen api, pikiran langsung terserap kepada objek ini ya dengan sangat cepat, tidak butuh waktu lama untuk putar objek. Dan kemudian dalam waktu yang sangat singkat Anda akan merasakan adanya panas terpusat di bagian depan dari tubuh kita. Dan ini adalah radiasi api. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan mulai hari ini ya akan menjadi suatu habit ya yang menjadi suatu kebiasaan yang mengubah karakter kita. Kita akan menjadi orang yang lebih baik ya. Karena kita ingin menjadi orang yang penuh dengan keberuntungan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita, penuh berkat ya. Dengan cara menciptakan energi yang positif bagi diri kita sendiri, menjadi orang yang penuh dengan meta, penuh dengan cinta kasih. Setiap hari kita lakukan praktik-praktik meta. Ya, kita mengubah dunia kita dengan meta. Sehingga ini juga akan membuat pikiran kita terkonsentrasi ya, seperti yang disampaikan oleh Buddha, 11 manfaat daripada meta bhavana itu. Manfaat yang ke-9 adalah membuat pikiran tenang, terkonsentrasi di dalam jana. Ya, itu sudah pasti, tidak mungkin tidak. Sehingga latihan konsentrasi apapun yang didasari oleh meta ini pasti akan berkembang di dalam jana. Itu sudah pasti akan terjadi demikian. Mudah-mudahan ini sudah Eropa, Amerika sudah COVID sudah ramai, ini Indonesia, mungkin Asia Tenggara sebentar lagi Anda bisa menjadi penolong bagi yang lain pada saat Anda membagikan radiasi api. Dan terutama adalah menjadi penolong bagi diri Anda sendiri. Terima kasih. Sehat selalu, panjang usia, harapan baiknya tercapai. Oke, terima kasih Romo, Rahayu. Terima kasih Romo. Rahayu. Romo sehat-sehat ya. Terima kasih semuanya, bye-bye. Namo Buddhaya, Amitofo. Namo Buddhaya. 是吗？